Jadi mungkin pendahuluan dulu. Jadi aortic dissection adalah satu kelainan kardiovaskular yang tingkat kematiannya tinggi dengan tiap jamnya 1-2% pada pasien yang tidak kita tangani. Bahkan setelah kita lakukan pembedahan darurat pun mortalitasnya bisa sampai setinggi 20% dan selama perawatan di rumah sakit bisa melebihi dari 30%. Pada aortic dissection type A akut terjadi robekan pada arteri ascending yang dapat melibatkan hingga ke aortic arch sampai ke cabang-cabang distalnya dan bisa sampai ke bawah, sampai ke aorta abdominalis, sampai ke cardiac trunk, sampai ke SMA, IMA, renal artery sampai iliac artery. Oleh karena itu biasanya untuk type A dissection kita harus lakukan pembedahan darurat segera. Sebelum itu mungkin berdasarkan SPS ini ada pembagian dari diseksi aorta yang type A itu kalau dari ascending artery. Bukan Aorta. berdasarkan SVS, berdasarkan Stanford ngawur kon. Oh iya, Stanford dari guideline SPS itu untuk yang type A itu kalau dari ascending, kemudian type B itu kalau melibatkan descending, sedangkan ada pembagian klasifikasi baru yaitu non A non B dissection apabila terjadi di aortic arch. Kemudian untuk onsetnya sendiri dari diseksi aorta itu bisa dibagi 3, akut, subakut, dan kronik, di mana kalau akut itu dibawa onset gejala sampai 14 hari, subakut itu 15-90 hari, dan kronik setelah 90 hari. Untuk pembedahan dari diseksi aorta, mungkin hal yang penting kita perhatikan selama durasi operasi adalah yang pertama, penggunaan dari transesophageal ekokardiografi untuk melihat kondisi dari aorta dan jantung, kemudian pemasangan dari IABP, biasanya disarankan bisa tangan kanan, tangan kiri, dan juga femoralis, 3 posisi. Kemudian pemasangan NIRS untuk melihat oksigenasi untuk cerebral. Kemudian dari guideline ini juga menyarankan untuk pemasangan EEG untuk melihat fungsi dari CNS. Kemudian pemasangan dari spinal cord pressure monitoring dan juga untuk drainase dari cerebrospinal fluid. Kemudian monitoring dari temperatur bisa dipasang di berbagai tempat, di mulut dan juga di telinga dan juga di rektal. Kemudian pengecekan untuk koagulasi. Kemudian salah satu strategi perfusi yang penting pada tata laksana pembedahan dari diseksi aorta itu adalah perfusi tambahan untuk mempertahankan oksigenasi dari cerebral. Ada 2 teknik yang bisa dilakukan yaitu dengan retrograde cerebral perfusion dan juga antegrade cerebral perfusion. Nah, kalau retrograde ini kita menggunakan dari dari innominate artery dari SVC, dari SVC. Jadi kita lakukan kanulasi pada SVC, kemudian kita snare, nanti perfusi akan dilakukan ke atas melalui otak, juga memflush dari debus dan udara dari vena ke arteri dari karotis. Kemudian yang kedua bisa antegrade cerebral perfusion, ini dengan ada 2 cara. Yang pertama bisa kita lakukan kanulasi di arteri subclavia, kemudian kita snare pada innominate arterinya sehingga akan memberikan perfusi ke karotis, atau bisa langsung dengan selective perfusion langsung dengan kanul langsung masukkan ke arteri karotisnya. Untuk pembedahannya sendiri ada 4 teknik pembedahan yang bisa dilakukan pada diseksi type A. Jadi bisa open aortic arch replacement, frozen elephant trunk, hybrid debranching, dan total endovascular. Untuk yang open aortic replacement ini ada 2 teknik yang bisa kita kerjakan, yaitu dengan Iceland teknik, di mana island teknik, di mana bila tidak terjadi diseksi atau aneurisma pada cabang-cabang dari aortic arch ini, maka tidak perlu kita lakukan penggantian dari pembuluh darah, sehingga kita bisa satu patch ini, satu island ini bisa kita lepas dan kita akan reimplantasi kembali ke graftnya. Apabila terjadi diseksi atau aneurisma pada cabang-cabang dari aortic arch, bisa kita lakukan replacement dari pembuluh darahnya dengan anastomosis langsung ke masing-masing dari cabang plexus ini. Kemudian pembedahan dengan open aortic replacement ini biasa dilakukan dengan elephant trunk, di mana graft itu akan kita masukkan ke dalam aortic bagian distal, biasanya di distal dari left subclavian artery, atau bisa juga sebelum dari left subclavian artery dengan lakukan debranching dan
reimplantasi dari masing-masing cabang aortiknya. Seperti ini. Ini yang klasik elephant trunk di mana tidak ada stent pada grafnya. Kemudian yang frozen elephant trunk yang membedakan adalah dari grafnya itu dia memiliki stent, hard stent yang bisa dipasang hingga ke descending aorta, descending thoracic aorta. Pada nantinya ini bisa dilakukan untuk baik elephant trunk maupun frozen elephant trunk ini pada nantinya akan bisa dilakukan untuk digunakan untuk second stage apabila kita perlu memanjangkan dari graf kita untuk bila terjadi diseksi atau aneurisma yang sampai ke aorta abdominalis. Kemudian yang hybrid debranching ini secara ekstra anatomik atau intranomikal kita lakukan debranching dari arterisnya masing-masing, misalnya dari subclavia kita lakukan debranching ke karotis, kemudian karotisnya bisa debranching ke innominate, atau dengan menggunakan graf kita lakukan anastomosis interposisi, kemudian yang arteri proksimalnya bisa kita ligasi atau kita tutup. Kemudian setelah dilakukan debranching, baru kemudian arterinya kita melakukan endovaskular. Kemudian yang total endovaskular itu bisa dilakukan dengan fenestrated graft atau dengan parallel graft. Ini salah satu contoh yang menggunakan fenestrated graft. Jadi ini pada masing-masing pasien memiliki karakteristik yang masing-masing berbeda. Kurang untuk total endovaskular ini tidak bisa digunakan secara emergensi karena harus dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga pada pasien-pasien yang biasanya kita membutuhkan akut type A itu kita lakukan dengan tidak dengan total endovaskular. Kemudian total arc replacement dengan frozen elephant trunk ini saat ini sudah signifikan sering dikerjakan sehingga memperbaiki angka mortalitas pasien dari tahun demi tahun. Namun dengan kerugiannya kalau dengan open repair dengan total arc replacement itu operasinya besar dengan penggunaan deep hypothermic circulatory arrest. Nah, kemudian sekarang sudah berkembang teknik endovaskular di mana dia lebih less trauma, pemulihannya lebih cepat. Pada jurnal ini dia membandingkan antara hybrid debranching surgery dan total arc replacement dengan hasil yang berbeda. Jadi dari metodenya dari tahun Januari 2017 sampai Desember 2019 ini dilakukan ada 177 pasien dengan 142 dilakukan TAR dan 35 dengan hybrid. Untuk yang hybrid debranching prosedur pada jurnal ini dilakukan dengan approach stenotomy, kemudian kanulasi pada right axillary artery, femoral artery, kemudian venanya di right atrial. Kemudian masuk CPB, kemudian kalau pada pasien-pasiennya apabila ada suatu patologi pada aortic root-nya, maka lakukan juga pembedahan pada aortic root-nya, misalnya dengan Bental, Witt, atau David. Kemudian untuk surgical procedure-nya, jadi yang pertama dari grafnya itu bagian proksimalnya akan dianastomosis terlebih dahulu ke ascending aorta dengan jahitan continuous, kemudian distalnya dianastomosis ke ascending aorta di proksimal dari innominate artery. Kemudian klemnya dilepas, sirkulasi berjalan sampai ke distal. Kemudian baru cabang-cabangnya dianastomosisnya satu persatu dari left subclavian artery, kemudian ke karotis, kemudian ke innominate. Kemudian distal dari anastomosisnya itu dipasang klip, tujuannya untuk nanti ke depannya bila dilakukan endovaskular maka dapat diketahui distalnya sampai mana. Kemudian untuk yang total arc replacement dari jurnal ini mereka mengerjakan sama tadi dengan approach dari sternotomy, kemudian kanulasi di aksilari kanan, kemudian di femoral, kemudian venanya di RA, kemudian suhu diturunkan sampai ke 20-24% di hypothermic, circulation-nya di arrest, kemudian dilakukan SACP dari right axillary artery tadi, kemudian aortanya dibuka secara longitudinal pada aortic arch, kemudian dikeluarkan semua trombusnya, frozen elephant trunk-nya diimplantasi ke descending aorta, kemudian baru proksimalnya di clamp, proksimal dari elephant trunk-nya itu
dianastomosis dengan descending dari aortanya. Gambarnya mana? Kamu jelasin kayak gini terus. Sakit mataku melihat. Kecil sekali. Siap dok. Nah, jadi kalau yang hybrid, pertama dianastomosis ke ascending artery dulu, kemudian baru distalnya dianastomosis ke proximal dari innominate artery. Kemudian sirkulasi dijalankan, kemudian baru dilakukan debranching dari masing-masing arteri dari aortic arch-nya. Bisa dengan Iceland maupun dengan masing-masing di debranching satu-satu dengan graftnya. Kalau untuk yang total arch replacement di sini tekniknya sama seperti tadi untuk awalnya, kemudian di circulatory arrest dulu, di HCA dulu dok. Kemudian dianastomosis dari proximal dan distal, kemudian baru masing-masing arterinya di debranching. Untuk postoperatifnya seperti biasa turun ke ICU dengan ventilator, kemudian utamanya bila pasien dengan ada tata laksana tambahan pada valve replacement, maka kita harus cek pemberian warfarin dan juga cek PNR. Nah ini dari mereka untuk CTA aortanya diulang dalam 3 bulan dan 12 bulan setelah operasi, kemudian tiap tahun diulang CTA-nya. Kemudian dari intraoperatifnya, jadi di sini untuk yang total AX itu memang operation time-nya lebih lama dibanding hybrid. Kemudian CPB-nya juga lebih lama yang total AX, cross-clamp-nya juga lebih lama yang total AX, sedangkan untuk yang total AX ini dapat dilakukan circulatory arrest, sedangkan hybrid tidak dilakukan circulatory arrest. Kemudian perawatan di ICU juga lebih cepat untuk yang hybrid, ventilation time-nya juga lebih cepat yang hybrid, hospital stay-nya juga lebih lama yang total AX replacement. Untuk komplikasi transient neurologic dysfunction itu total AX lebih banyak, sedangkan untuk yang permanen juga lebih banyak yang total AX, dengan hybridnya lebih kurang. Kemudian dievaluasi 2 tahun setelah operasi untuk tingkat trombusnya. Ini memang juga total AX replacement lebih banyak terjadi kejadian trombus, di mana trombus ini disebut apabila ada lebih dari 80% atau complete obliteration dari host domain-nya pada total AX replacement. Jadi diskusinya jadi akut aortic dissection ini adalah suatu emergency klinis yang harus kita lakukan pembedahan segera karena mortalitasnya sangat tinggi. Jadi ada 3 cabang penting yang harus kita perhatikan: brachiocephalic trunk, karotid kiri, dan juga symphysia kiri. Karena jika terjadi diseksi pada cabang-cabang ini, maka kita harus mentata laksana sampai ke cabang-cabangnya, sehingga kita butuh suatu tata laksana seperti total AX replacement. Namun total AX replacement ini memberikan waktu CPB dan DHCA yang lama, sehingga dapat menyebabkan komplikasi dan kematian. Nah, di sini hybrid surgery dapat menghindari DHCA dan CPB yang lama, sehingga memberikan trauma yang lebih minimal dan pemulihan pasca operasi yang lebih cepat. Pada hybrid surgery, resiko kematian rumah sakit seharusnya lebih rendah dengan waktu CPB, tidak ada circulatory arrest, dan juga waktu perfusi cerebral undergoing yang lebih pendek. Dengan apabila pada total AX replacement, prolonged cardiopulmonary bypass itu akan meningkatkan waktu perawatan di ICU dan juga komplikasi selama operasi jantung. DHCA juga yang dikerjakan selama operasi ini dapat mengakibatkan disfungsi dari koagulasi, sehingga membutuhkan transfusi darah dalam jumlah besar dan meningkatkan risiko pembedahan. Kemudian BHCA ini juga meningkatkan faktor inflamasi dan memburuk iskemia reperfusion injury, dapat merusak otak dan organ lain, sehingga BHCA kalau jangka panjang akan meningkatkan insidensi dari komplikasi neurologis, di mana dibandingkan total AX replacement angkanya 5,6, sedangkan pada hybrid tidak terjadi permanen. Untuk yang transient pada total AX replacement 26,8% dan pada hybrid 8,6%. Dengan tingkat kematian perioperatifnya itu pada total AX replacement 8,5 dan pada hybrid 2,9. Tingkat kelangsungan hidupnya tidak jauh berbeda, dan total AX replacement 96,6 dengan pada hybrid 94%. Jadi dari jurnal ini sebenarnya keuntungan dari hybrid surgery itu sangat jelas, namun pada hybrid surgery ini hanya dilakukan pada pasien-pasien dengan usia di atas 60 tahun dan tidak fit untuk operasi pada total AX replacement. Problemnya karena adanya covered stents vessel yang masa pakainya tidak bisa terlalu panjang. Jadi
Kalau pada diseksi type B itu kita taruhkan di ujung distal arcus dan di aorta descendant. Sedangkan type A itu kita harus menutupi seluruh dari arcus aorta sehingga tekanan dan gaya dasar yang diberikan pada saat kita menggunakan stent cover vessel ini gaya gesernya itu berat gitu. Sehingga efek jangka panjangnya itu masih belum bisa diklarifikasi karena belum ada studi klinis yang menunjukkan untuk jangka panjangnya apakah lebih baik untuk penggunaan hybrid dibandingkan total active placement. Jadi kesimpulannya di branching hybrid ini adalah metode yang aman dan efektif untuk disseksi tipe aorta tipe A akut dibandingkan dengan total active placement. Dia memiliki banyak keuntungan di mana karakteristik trauma yang lebih sedikit dan juga pemulihan yang lebih cepat, komplikasi yang lebih rendah. Namun karena kurangnya data untuk jangka panjang, jadi efektivitasnya ini masih perlu diamati lebih lanjut. Demikian dari bacaan jurnal ini. Terima kasih.